اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين. علمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Terima kasih rahmatullah. Kita lanjutkan bacaan kitab Tafsir Jalalain rahimah karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah wa nafa'ana bihima bi'ulumihima fid dharain amin. Kita lanjutkan masih di surah Al-Baqarah dan surat Al-Mudayanah, surat tentang muamalah dengan utang, baik itu ketika jual beli, terbayarnya utang, ataupun utang qarad, utang-utang pun minjam-meminjam, ataupun salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adli wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Jadi yang terakhir kemarin wastashhidu syahidain min rijalikum, dalam akad utang piutang, di samping Allah menganjurkan ketika terjadi akad utang piutang, yang pertama disuruh tulis, dianjurkan untuk membuat tulisan di notaris supaya tertulis berapa kadar utang dan berapa sampai kapan akan jatuh tempo. Kemudian yang kedua, Allah menganjurkan untuk saksi, wastashhidu syahidain. Ini semuanya untuk menunjukkan bahwa utang piutang ini sangat berat. Utang manusia yang lain supaya tidak lupa, supaya tidak, namanya manusia pasti ada saatnya kadang-kadang lupa. Supaya hak orang tidak hilang begitu saja sia-sia. Akhirnya Allah menyuruh dua hal sekaligus. Pertama ditulis, utang ditulis. Kemudian yang kedua dibacakan dulu, diimla. Jadi diimla, yang nulis baca, yang itu ntar ngikutin, yang minjam tadi ngikutin, sehingga dia mengetahui berapa kadar utang yang tertulis dan sampai kapan akan jatuh tempo. Kemudian yang selanjutnya Allah juga nyuruh di samping nulis, kalau bisa harus ada saksi. Ketika terjadi utang piutang, di samping nulis juga harus ada saksi. Dan ini semua sunnah, tidak wajib harus ada saksi, tidak wajib harus ditulis, karena utang piutang sah walaupun tidak ditulis, dan utang piutang sah dalam Islam walaupun tidak ada saksi. Tapi ini semua untuk menguatkan supaya tidak terjadi perpecahan di antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Untuk dalam hal utang piutang ataupun yang menyangkut dengan harta, maka di situ dibutuhkan dua saksi laki-laki, min rijalikum. Boleh yang bersaksi adalah dua orang saksi, yang dari dua orang saksi laki-laki, dengan syarat-syarat saksi. Salah satunya harus adil, syarat saksi adil, artinya orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus-terusan dalam dosa kecil. Tidak pernah melakukan zina ataupun dosa besar yang lain, mencuri, minum khamar, dan juga tidak terus-terusan dalam dosa kecil. Kalau misalkan ada orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, tapi kehidupannya terus dalam melakukan dosa kecil, ini sama juga, tidak sah dijadikan sebagai saksi. Dan juga termasuk salah satu syarat saksi harus merubah, harus orang-orang yang menjaga marwah. Misalkan seorang kiai besar jalan di pasar, makan sambil berdiri, makan berdiri sambil jalan, ataupun minum sambil jalan.
ataupun jalan di pasar, di jalan raya, tidak cuma pakai baju kutang misalkan. Nah, ini haram atau tidak? Tidak haram. Makan sambil jalan tidak haram, tetapi bagi beliau itu ini hal yang tidak layak, yang bisa menjatuhkan martabat, yang bisa menjatuhkan marwah beliau. Nah, ini salah satu syarat untuk jadi saksi, harus orang yang bisa menjaga marwah. Fa in lam yakuna rajulain, maka jika tidak yang menjadi saksi bukan dua laki-laki, dicari laki-laki enggak ada, ataupun ada tapi fasik semua, ahli maksiat semua. Farajulun wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada, maka saat itu boleh jadikan saksi satu laki-laki tambah dua perempuan. Jadi mereka bertiga antara yang bersaksi. Satu laki-laki tambah dua perempuan. Mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian setujui dari para saksi, karena dia adil dan juga karena agama dan karena adil. Antadillah, kenapa Allah mau jadi satu laki-laki tambah dua perempuan? Jadi dua perempuan ini pada manzilah satu laki-laki yang lain. Antadillah ihdahuma, yang bahwa ataupun sebagian qiraah intadillah, jika lupa, itu tadil dasarnya mana sesat, tapi di sini artinya tansa. Jika lupa salah satu keduanya, maka diingatkan oleh yang lain, diingatkan oleh yang satu yang lain. Jadi inilah kenapa perempuan saling membantu. Akhirnya di posisi satu laki-laki, di situ harus dua perempuan. Jadi saling mengingatkan jika ada yang lupa. Dan di sini juga tidak ada sama sekali isyarah. Tidak ada sama sekali isyarah yang untuk merendahkan perempuan. Tidak. Perempuan ini dalam Islam, baik laki-laki atau perempuan, di sisi Allah semua sama. May ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha, siapa saja yang beramal untuk beramal baik, baik laki-laki atau perempuan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Artinya di sisi Allah dalam Islam kelamin tidak mempengaruhi, kelamin tidak mempengaruhi baik atau tidaknya seseorang. Tapi kenapa Allah dalam hal saksi ini mensyaratkan kalau laki perempuan harus berdua, karena biasanya yang melakukan transaksi inilah para laki-laki, yang biasanya utang piutang. Kalau butuh beli membeli itu biasanya laki-laki. Jadi perbuatan jual menjual, utang piutang, ini lebih sering dilakukan oleh laki-laki, maka yang lebih layak untuk dijadikan saksi adalah laki-laki. Nah, beda halnya ntar kalau masalah yang di situ biasanya diketahui cuma perempuan. Contoh misalkan menyusui ataupun menyaksikan tentang kelahiran, misalkan lahir tanggal sekian. Ini yang bersaksi justru boleh perempuan semua, enggak ada laki-laki. Semua perempuan yang bersaksi. Nah, boleh dalam Islam. Kenapa? Karena masalah melahirkan, masalah menyusui, ini adalah perbuatan yang sering diketahui oleh perempuan, yang sering dilakukan oleh perempuan. Jarang laki-laki melihat perempuan melahirkan ataupun perempuan menyusui. Nah, maka di sini saksi dibolehkan perempuan semua, tidak ada satupun laki-laki, boleh. Ini menunjukkan bahwa saksi persaksian ini yang syaratnya, yang salah satu syarat yang paling utama ataupun landasan seseorang untuk sah dijadikan sebagai saksi, karena orang itu orang yang lebih cocok dengan perbuatan yang ingin ia saksikan. Jadi misalkan utang piutang ataupun akad nikah. Jadi kenapa akad nikah disyaratkan harus laki-laki yang bersaksi, nggak boleh perempuan? Karena di akad nikah biasanya dilakukan laki-laki. Jarang, sebagian tempat di Indonesia ya kadang-kadang perempuan hadir juga, tapi kebanyakan tempat yang menghadirkan akad nikah cuma para laki-laki. Makanya kalau perbuatan yang sering dilakukan laki-laki, di situ yang disyaratkan untuk menjadi saksi harus laki-laki, ataupun kalau masalah jual beli utang piutang seperti ini boleh perempuan, tapi satu perempuan di manzilah satu laki-laki di manzilah dua perempuan.
Ini semua kenapa? Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang lebih dekat dengan laki-laki, lebih sering dilakukan oleh laki-laki. Makanya layak apabila laki-laki yang menjadi saksi. Kalaupun perempuan, karena perempuan jarang hadir, jarang melakukan yang seperti ini, akhirnya boleh perempuan. Tapi kalau ada satu laki-laki sebanding dengan 2 perempuan. Jadi yang bersaksi 1 laki-laki plus 2 perempuan. Ini di masalah saksi. Antadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Jika salah satu lupa dari mereka lupa, fatudzakkira, maka mengingat oleh yang satu yang lain. Kemudian wala ya'bash syuhada'u idza ma du'u, dan tidak boleh enggan para saksi idza ma ini tidak ada arti masyiadah. Idza ma du'u, apabila dipanggil artinya diminta untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi ini ada 2. Yang pertama untuk menjadi tahammul syahadah namanya. Yang kedua ada syahadah. Kalau tahammul syahadah artinya melihat perbuatan yang terjadi, seperti kita hadiri tempat pernikahan. Ini jadi tahammul syahadah artinya kita mendatangi tempat terjadi perbuatan tadi. Contoh misalkan akad nikah, kita datangin tempat terjadi akad nikah. Di situ kita lihat, kita saksikan, kita sebagai saksi di sebuah pernikahan. Itu namanya tahammul syahadah. Nanti kalau misalkan laki-laki dan suami itu terjadi perselisihan, kata suami sudah nikah, kata istri belum nikah. Di situ sekarang yang dibutuhkan butuh orang-orang yang melihat saksi yang menjadi saksi nikah dulu ketika terjadi pernikahan. Fungsinya buat mereka berdua ini nanti untuk bersaksi di depan hakim. Ketika suami dan istri ini berselisih pendapat, kata suami saya pernah menikahimu, kata istri enggak pernah nikah kita. Antara 2 saksi yang dulu pernah menyaksikan mereka nikah, mereka mendatangi hakim, bersaksi di depan hakim. Wahai hakim, kami ini berdua sebagai saksi, kami dulu menyaksikan mereka ini telah menikah. Itu namanya ada syahadah depan hakim, menunaikan syahadah yang dulu ia pernah mereka saksikan di depan hakim. Ini apabila kita dipanggil, baik untuk menyaksikan terjadi sebuah pekerjaan, sebuah perbuatan seperti nikah, ataupun setelah kita menyaksikan sebuah perbuatan, antar kemudian kita bersaksi di depan hakim. Dua-duanya wala ya'bash syuhada, tidak boleh kita sebagai saksi enggan untuk menyaksikan, baik untuk ketika diminta untuk menyaksikan sebuah perbuatan, ataupun nanti ketika diminta untuk menyaksikan di depan, untuk bersaksi di depan hakim terhadap sesuatu yang pernah dulu kita menjadi saksi. Wala ya'bash syuhada'u idza ma du'u, dan tidak boleh enggan, artinya di sini tidak boleh hukumnya kalau ada orang lain fardu kifayah. Kalau tidak ada orang lain, cuma kita doang yang berhak jadi saksi, maka saat itu hukumnya fardu ain, fardu ain. Misalkan di satu kampung banyak orang adil, banyak orang baik, banyak orang saleh, kemudian kita diminta untuk menjadi saksi, saksi nikah misalkan, hukumnya fardu kifayah. Boleh kita nolak selama masih ada orang lain yang sah untuk menjadi saksi. Tapi kalau di kampung kita semua orang jahat semua, enggak ada satupun orang baik, yang adil cuman kita doang sama kawan kita berdua, maka saat itu enggak harus hukumnya fardu ain, fardu ain. Jadi kesimpulannya hukum syahadah, hukum kita bersaksi sebuah perbuatan ketika diminta, ataupun kita memberikan saksi di depan hakim ketika terjadi perselisihan misalkan. Hukumnya fardu kifayah jika ada orang lain. Kalau ada orang lain yang berhak jadi saksi di situ selain kita, hukumnya fardu kifayah. Sedangkan kalau misalkan tidak ada manusia yang lain, cuman kita doang yang berhak jadi saksi, hukumnya berubah menjadi fardu ain, wajib saat itu kita bangun untuk menjadi saksi. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran ila aw kabiran ila ajalih. Wala tas'amu, sa'amah, saat tas'amu diambil dari kalimat sa'amah yang artinya bosan.
dan jangan sama sekali tamallu, kata Allah. Wala tas'amu ay tamallu, artinya bosan. Jangan sama sekali bosan an taktubu, kalian tulis itu hutang. Semua kalian tulis hutang walaupun kecil, ataupun kita yang pernah misalkan apapun perbuatan yang kita pernah diminta jadi saksi, kita tulis. Jangan nanti hari ini kita saksi, besok ketika disuruh berhadapan dengan hakim untuk menyaksi, untuk bersaksi depan hakim, oh enggak pernah. Kita justru lupa pernah jadi saksi di sebuah akad nikah misalkan, ataupun misalkan kawan kita melakukan akad utang piutang, kita diminta jadi saksi. Kita minta jadi saksi, yang itu semua apapun perbuatan yang kita pernah diminta jadi saksi, tulis. Saya tanggal sekian pernah bersaksi untuk si fulan tentang utang piutang. Tanggal sekian pernah minta jadi saksi untuk akad jual beli. Tanggal sekian pernah jadi saksi nikah si fulan. Semua kita tulis, kita sebagai saksi. Supaya suatu ketika kita diminta untuk berhadapan dengan hakim untuk menunaikan saksian yang pernah kita saksi itu, kita masih ingat, oh iya saya dulu pernah bersaksi si fulan pernah melakukan jual beli. Jangan sampai ketika diminta berhadapan dengan hakim, oh enggak pernah saya. Kita yang lupa, kita yang saksi yang lupa bahwa kita dulu pernah menyaksikan sebuah akad jual beli ataupun yang lain. Wala tas'amu an taktubu, jangan ini juga an taktubu termasuk ke utang piutang, kita yang notaris tadi. Jangan sama sekali kita biarkan enggak ditulis itu utang, termasuk syahadah. Jangan kita lupa untuk menulis semua persaksian yang pernah kita saksikan. Wala tas'amu an taktubu, dan jangan kalian bosan sama sekali untuk menulis, menulis apapun yang kalian saksikan dari hak orang lain, baik itu utang piutang ataupun yang lain. Saghiran au kabiran, baik itu kecil atau besar. Jadi walaupun Rp1.000, ada orang utang piutang 5.000. Kalau misalkan kita diminta jadi saksi, tulis. Ataupun kalau misalkan kita yang utang piutang sendiri, kita tulis juga walaupun 1.000. Walaupun 1.000, karena utang ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, orang yang salah satu orang yang dianggap zalim adalah orang yang tidak pernah membayar hutang ketika ia mampu. Ketika mampu tapi ditunda. Nah, ini matlul ghani zulmun. Jadi tulis semua utang yang kita lakukan, tulis. Ataupun semua perbuatan yang pernah kita saksikan, kita tulis. Baik saghiran au kabiran ila ajalih, baik itu kecil atau besar. Artinya utang itu misalkan sedikit 1.000 atau 10.000 ataupun banyak sampai jutaan. Ai qalilan au katsiran, baik sedikit atau banyak, ila ajalih, sampai ajalnya hak tadi. Ya kan, utangnya berbentuk pakai tempo, kita tulis sampai jatuh tempo. Tulis, kita simpan itu tulisan itu, kertas yang kita tulis itu, saya pernah jadi saksi sekian ataupun dan saya pernah hutang. Artinya semua hak orang lain kita tulis. Jangan sampai kita lupakan yang sehingga hak orang lain tersia-sia begitu saja dan akhirnya kita dianggap orang yang zalim. Ila ajalih, ajalih ay waqtu hululihi hal minha fi taktubuh. Jadi kita tulis sampai ajalnya. Tulis semua sampai jatuh tempo, kita tulis kapan jatuh tempo, semua ditulis supaya tidak utang orang lain tidak dilupakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikum aqsatu 'indallah. Itu tulisan itu yang kita tulis itu semua aqsatu 'indallah, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih adil karena mungkin kalau ingat dengan otak sendiri bisa jadi lupa. Dan kita tulis juga kira-kira di tempat yang sulit untuk hilang. Jangan tulis di HP. Tulis di HP itu HP ke format atau HP rusak, akhirnya hilang semua itu utang orang lain. Tulis di kertas ataupun di buku, naruh di bawah bantal. Kalau tiba-tiba kita meninggal, naudzubillah min dzalik, di waktunya, karena meninggal ini waktu yang tidak kita ketahui, maka semua hak-hak orang lain tertulis. Ataupun kalau misalkan kita ingin bepergian, titip ke orang. Kita ingin bepergian jauh yang enggak tahu bakal selamat atau tidak, kita titipkan ke orang lain, ke istri, ke anak-anak.
itu di situ ntar di bawah meja ataupun di bawah bantal ada itu satu kertas yang di situ tertulis semua utang-utang orang lain, hak-hak orang lain. Nah, ini semua tujuan untuk apa? Supaya jangan sampai ada utang orang lain yang dilupakan. Nah, wa aqwamu, karena tertulis itu kata Allah aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa aqwamu lisyahadah, dan itu lebih aqwam ay a'wan, lebih membantu untuk syahadah untuk bersaksi. Ketika kita diminta untuk bersaksi di hadapan hakim, kita langsung ingat, oh kita baca tulisan semua di buku tadi, oh tanggal sekian saya bersaksi, tanggal sekian saya bersaksi, tanggal sekian bersaksi. Sudah, tinggal datang ke hakim, ntar bersaksi depan hakim, wahai hakim, asyhadu, saya bersaksi bahwa si fulan dan si fulan tanggal hari itu jam ini menikah mereka berdua dengan wali fulan, misalnya dengan wali bapaknya. Nah, kita bersaksi. Tapi kalau nggak ada tulisan, ketika diminta ragu, pernah nggak saya bersaksi dulu? Nah, makanya tidak semua perbuatan yang kita pernah diminta jadi saksi tulis. Kita tulis sebuah kertas di buku, tanggal sekian saya bersaksi untuk orang ini, tanggal sekian bersaksi untuk sini, tanggal sekian bersaksi untuk sini. Begitu juga utang berutang, semua utang tanggal sekian saya ngutang sama si fulan, tanggal sekian saya ngasih pinjaman ke orang, semua kita tulis. Supaya itu wa aqwamu lisyahadah, itu lebih membantu ketika bersaksi. Nanti di depan hakim kita punya tulisannya, hakim saya pernah nulis bahwa tanggal sekian pernah bersaksi. Nah, kalau saksinya meninggal dulu, saksi meninggal dulu seharusnya harus diwakilkan ke orang lain, sampaikan ke anaknya, sampai ke ataupun saksikan memberikan persaksian ke orang lain. Ada namanya syahadah ala syahadah dalam fikih Islam. Ada namanya syahadah ala syahadah, bersaksi bahwa ia pernah bersaksi. Kita memsaksikan ke orang lain lagi. Kalian saksi dua bahwa saya dulu pernah bersaksi untuk menikah mereka. Misalkan kita sudah umurnya sudah nggak terlalu panjang lagi, panggil dua orang lain yang kira-kira adil, orang baik, bersaksi depan mereka. Kalian berdua jadi saksi sekarang. Saksi apa? Kalian saksikan bahwa saya dulu pernah bersaksi untuk nikah mereka. Ntar mereka kita meninggal, dan mereka berdua ini datang depan hakim bersaksi. Wahai hakim, kami bersaksi, kami berdua bersaksi bahwa si yang meninggal dulu dia jadi saksi untuk nikah mereka. Untuk pakai tulisan, maksudnya pakai tulisan? itu kan hanya lisan. Pakai tulisan juga. Nah, ini semua saksi semua pakai tulisan. Kita jadi saksi kita tulis juga. Makanya jangan ketika diminta udah saya saksi selesai. Jangan. Kita yang jadi saksi ini malahan kata ulama, orang yang sudah pernah diminta jadi saksi, artinya dia sudah pernah jadi saksi, itu hukumnya wajib jaga marwah. Yang dasarnya jaga marwah nggak wajib. Artinya misalkan kita seorang orang misalkan ulama besar, untuk makan sambil jalan di jalan raya misalkan, itu hukumnya dasarnya nggak haram, boleh, makruh makan sambil jalan. Tapi kalau dia sudah pernah jadi saksi, sudah pernah diminta jadi saksi nikah misalkan, diminta pernah jadi saksi jual beli ataupun utang piutang, mulai saat itu haram melakukan. Kenapa? Karena itu bisa menjatuhkan marwahnya, sehingga perbuatan yang ia pernah saksikan dulu tidak boleh dia persaksikan depan hakim nanti. Karena orang yang berhak bersaksi depan hakim cuma orang adil. Salah satu syarat adil harus muru'ah, jaga marwah. Sedangkan dia hari ini jadi saksi nikah, besok dia lakukan perbuatan yang sekiranya menjatuhkan marwahnya, akhirnya ntar tiba-tiba setahun ke depan diminta bersaksi depan hakim, sudah nggak bisa dia. Nggak bisa lagi, nggak ada marwah lagi sudah. Nah, makanya seseorang yang sudah pernah diminta jadi saksi untuk sebuah perbuatan, mulai saat itu haram bagi dia untuk menjatuhkan marwahnya. Haram melakukan perbuatan yang sekiranya menjatuhkan marwah, karena itu bisa menghilangkan hak orang lain. Misalkan kita bersaksi tentang utang piutang, si fulan minjem uang sama si A minjem uang sama si B 10 juta. Kita jadi saksi. Oh, saya jadi saksi.
Apa yang terjadi? Kemudian marwah kita nggak dijaga. Marwah nggak dijaga, akhirnya jatuh marwah. Artinya apa? Besok tahun ke depan mereka ini ribut akhirnya. Misalkan tahun depan ribut. Kata yang minjem, saya nggak pernah minjem. Kata situ, oh pernah kamu minjem 10 juta tuh. Akhirnya apa yang mereka butuh apa sekarang? Butuh saksi. Yang sini yang ngasih pinjaman butuh saksi. Yang saksi siapa? Kita dulu. Kita sekarang pengen diminta untuk bersaksi depan hakim kalau dia dulu pernah minjem. Tapi sedangkan kita sudah marwah kita sudah jatuh, sehingga saksi kita nggak diterima sama hakim. Nah, maka di sini supaya untuk menjaga hak orang lain tidak hilang begitu saja, bagi orang yang sudah pernah diminta jadi saksi wajib jaga marwah. Haram ia menjatuhkan marwahnya sehingga banyak hak orang lain yang hilang sia-sia. Marhaba. Ya. Bisa nggak digantikan dari sumpah kedua pihak? Sumpah itu ada antara dalam utang piutang. Misalkan utang piutang, yang pertama yang dibutuhkan utang akan ketetapan hak itu dalam fikih Islam ada yang pertama ikrar. Yang kita sebutkan sering kita sebut. Kalau ikrar dari yang minjem, oh ya saya pernah minjem sama kamu, sudah wajib bayar. Kalau ikrar. Yang kedua, kalau misalkan si yang minjem tadi tidak mau ikrar, oh nggak pernah saya ngutang. Depan hakim pernah, kamu nggak pernah saya ngutang. Dia mengingkar. Maka saat itu yang ngasih pinjaman mau tidak mau harus ada saksi. Belum. Sebentar, Pak. Kita lanjutkan sekarang, belum selesai. Saksi. Kalau misalkan dia juga tidak punya saksi, oh saya nggak punya saksi. Maka saat itu Allahumma shalli ala Muhammad yang ngasih pinjaman ini berhak untuk nyuruh yang itu bersumpah. Oh, kamu tadi ngingkar, memang saya nggak punya saksi. Sekarang kamu bersumpah bahwa kamu tidak ngutang. Kemudian kalau dia berani bersumpah, oh saya bersumpah demi Allah saya tidak pernah minjam uang sama kamu. Sudah, berarti menang dia. Tapi kalau dia nggak berani bersumpah, oh saya nggak berani bersumpah, nggak tahu, bisa jadi ada kemungkinan saya pernah meminjam, cuma lupa. Kalau dia tidak berani bersumpah, maka sumpah dikembalikan ke yang minjam tadi, yang ngasih pinjaman. Ya sudah, kamu nggak berani sumpah, saya sekarang bersumpah. Saya bersumpah demi Allah bahwa si fulan ini pernah minjam uang sama saya. Maka saat itu hukumnya wajib bayar. Hakim memenangkan yang berani bersumpah. Jadi bersumpah berlaku setelah jika hukum sumpah dari yang ngasih pinjaman ini berlaku ketika si yang minjam tidak berani bersumpah dan ini tidak punya saksi. Itulah proses di pengadilan Islam. Yang pertama disuruh ikrar. Wahai kamu yang dia ada saksi. Ketika ada konflik, saksi tidak ada. Tahapan awalnya bagaimana? Jadi yang pertama ikrar. Kalau dia nggak mau ikrar, ingkar, oh nggak pernah saya ngutang. Ya sudah, mana saksi? Oh kalau nggak ada saksi juga, oh saksi nggak ada, saya nggak punya saksi. Ya sudah, saat itu kembali jadi proses pertama ikrar. Kalau ikrar tidak mau saksi, kalau saksi tidak ada baru kembali ke diminta yang minjem ini untuk sumpah. Kamu coba bersumpah kalau kamu tidak pernah ngutang. Kalau dia berani bersumpah, oh saya bersumpah demi Allah, saya nggak pernah minjem uang sama dia. Nah ini sudah menang dia. Tapi kalau misalkan dia nggak berani bersumpah, maka sumpah dikembalikan ke yang nuntut ini, penuntut. Yang nuntut balik ke sumpah ke dia. Coba kamu sekarang berani bersumpah nggak? Kalau dia itu pernah ngutang sama kamu. Kalau dia sumpah sudah dimenangkan yang penuntut ini. Inilah proses
kehakiman dalam hukum Islam. Pertama ikrar, kalau tidak ikrar syahadah saksi, kalau tidak ada saksi maka si yang terdakwa bahasanya. Terdakwa ini yang disuruh termohon ini disuruh sumpah. Kalau dia berani bersumpah menang dia. Kalau dia enggak berani sumpah maka sumpah dikembalikan ke pemohon. Kalau dia pemohon berani bersumpah akhirnya si pemohon dimenangkan. Ini proses. Ya, sunnah saksi ya. Saya kaitkan dengan kalau misalnya saksi itu tidak ada. Kita sumpah tadi. Ya. Sumpah. Itu namanya sumpah al-mardud. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-yamin 'alal mudda'i al-yamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wal yamin 'ala man ankar wal yamin 'ala man ankar. Terhadap mudda'i ataupun yang dakwa ini wajib bawa saksi, dan terhadap si yang ingkar harus ada sumpah. Kalau dia enggak berani sumpah, dikembalikan sumpah ke si yang mudda'i, si yang mendakwa dimenangkan. Walaupun beda agama, karena seharusnya Muslim, kafir yang zimmi yang tinggal negara Islam wajib tunduk ke hukum Islam, Cuma negara kita sekarang jauh. Negara kita hukum nggak tahu hukum siapa, apakah hukum hutan dipakai, yang kaya makin kaya, yang kuat makin kuat. Ini hukum rimba. Marhaba. Sumpah pocong, bukan sumpah dengan pocong, Pak. Nggak ada sumpah pocong. Dalam Islam sumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam yang bersyarat sumpah dalam Islam harus dengan nama Allah ataupun sifat-sifat yang khusus ke Allah, Ar-Rahman, Rabbil Ka'bah, harus dengan nama Allah sumpah. Enggak boleh sumpah dengan yang lain, dengan makhluk. Dan kalau misalkan kita sumpah dengan makhluk, sumpah demi pocong. Sebenarnya dalam Islam pocong enggak ada pocong. Enggak ada istilah pocong. Itu pocong cuma kita korban film horor. Enggak ada pocong. Orang sudah umur 60 tahun enggak pernah melihat pocong. Jadi kalau orang merasa ini ada pocong, ada kuntilanak, itu semua adalah korban dari film horor. Korban film horor. Enggak ada pocong. Enggak ada pocong, enggak ada manusia yang bisa melihat jin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan ataupun jin itu melihat kalian dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Malahan Imam Syafi'i kalau enggak salah, beliau berpendapat man qala innahu ra'al jin ruddat syahadatuh. Orang yang mengklaim bahwa dia bisa melihat jin, maka saksinya ditolak. Dia anggap orang fasik. Dia anggap ini orang pembohong, enggak mungkin. Kalau misalkan dia bersaksi, kemudian dia mengatakan, oh saya melihat jin, saksinya ditolak. Enggak diterima saksinya. Artinya dia anggap pembohong. Karena dia melawan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan tidak bisa lihat, terus kata dia saya bisa melihat jin. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang bisa melihat jin? Ada yang bisa melihat jin. Walaupun kata sebagian ulama, itu arti tidak bisa melihat jin dalam bentuk yang asli. Walaupun kadang-kadang ada sebagian orang yang bisa melihat jin tapi dalam rupa bukan rupa jin. Dia misalkan berbentuk anjing, berbentuk manusia, berbentuk apapun bentuknya mungkin, kata sebagian ulama. Jadi enggak ada pocong, enggak ada kuntilanak, itu semua waham. Ketika kita sangat takut, apapun yang kita lihat kelihatan jin, syaitan. Kita lihat daun pisang, oh kuntilanak. Kalau lagi takut, kita lihat kain kegantung, baju, misalkan baju gamis kegantung, oh pocong. Padahal enggak ada itu semua. Itu semua kalau kita karena dipengaruhi oleh film horor yang akhirnya jadi korban film horor. Enggak ada syaitan, syaitan ada, jin ada. Wajib kita yakini tentang adanya syaitan, adanya jin. Karena itu disebutkan Al-Qur'an. Qala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ada jin ada, syaitan ada. Tapi untuk melihat jin apakah bentuk pocong?
Nah, manusia sudah hidup 70 tahun nggak pernah melihat pocong. Artinya nggak ada. Semua itu adalah cuman film horor. Sehingga setan tergantung daerah katanya. Kalau di Jepang katanya jinnya berbentuk vampir. Kalau sebagian daerah lain lagi. Jadi jin tergantung negara. Nah, jin nggak tergantung negara. Jin nggak punya negara. Alhamdulillah. Kalau di Indonesia jinnya pocong, kuntilanak. Dan di negara lain jinnya lain lagi. Nah, enggak. Setan, jin tidak punya negara, enggak punya paspor, enggak punya KTP. Jadi enggak ada istilah itu semua. Itu semua karena kita adalah korban film horor karena sering melihat film horor. La ilaha illallah. Wa aqwamu li syahadati. Dan itu tulisan yang kita tulis semua itu lebih membantu ketika bersaksi. Wa adna alla tartabu, dan lebih dekat untuk tidak kalian ragu, supaya tidak terjadi keraguan. Pernah dulu berapa saya utang, kapan jatuh tempo, tulis supaya tidak ragu. Nah, karena semua bakal ragu. Manusia ini walau secerdas apapun, suatu saat dia bakal datang saatnya lupa. Maka semua harus ditulis supaya tidak ada keraguan, yang itu mengakibatkan, yang itu ntar membantu supaya tidak kehilangan hak orang lain sia-sia. Allahumma faqihna fid din, ulimna ta'wil, wa tahlina futuha arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.